Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Suci Diana Sari dari kelas Hukum Internasional semester 6. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan secara singkat mengenai penyelesaian sengketa internasional melalui WTO. Dan juga aku bakalan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Yuk disimak. Jadi, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO adalah sebuah badan internasional yang bertanggung jawab untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional antar negara-negara anggotanya. Selain itu, WTO juga memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa perdagangan antar negara-negara anggotanya. Nah, dalam penyelesaian sengketanya, WTO memiliki beberapa langkah-langkah, di mana langkah pertama yaitu konsultasi, kemudian panel, laporan panel, banding, laporan akhir, dan yang terakhir yaitu penerapan. Nah, berikutnya aku bakalan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan ultravirus. Ultravirus dalam penyelesaian sengketa internasional merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh negara yang melebihi wewenang atau kewenangan yang diberikan oleh hukum internasional atau aturan-aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, tindakan ultravirus dapat mencakup pelanggaran perjanjian internasional, tindakan yang tidak sesuai dengan hukum internasional, dan tindakan yang dilakukan tanpa kewenangan dari badan internasional yang relevan. Nah, pertanyaan kedua yaitu apa sengketa yang dapat diselesaikan oleh WTO? Jadi, WTO dapat menyelesaikan sengketa yang terkait dengan perdagangan antar negara-negara anggotanya, seperti tarif perdagangan yang tidak adil, pembatasan impor, hambatan teknis perdagangan, dan juga hambatan-hambatan yang lainnya. Nah, berikutnya yaitu pertanyaan terakhir. Apabila Indonesia kalah dalam sengketa nikel seperti yang diberitakan yang telah beredar, apa yang akan terjadi dan apabila dikaitkan dengan ultravirus tersebut? Jadi, apabila Indonesia kalah dalam sengketa nikel yang telah diajukan ke WTO dan dianggap telah melakukan pelanggaran aturan perdagangan internasional, maka Indonesia akan diwajibkan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh WTO. Negara pihak yang menang dalam sengketa dapat mengajukan permintaan untuk memberikan sanksi atau tindakan balas kepada negara yang dinyatakan melakukan pelanggaran. Nah, apabila dalam kasus sengketa nikel tersebut Indonesia melakukan tindakan ultravirus atau melampaui kewenangan yang dimilikinya dalam mengeluarkan kebijakan perdagangan, maka kebijakan tersebut akan dianggap tidak sah dan harus ditarik kembali. Dalam hal ini, WTO akan memeriksa apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia sesuai dengan aturan-aturan dan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang telah disepakati oleh negara-negara anggota WTO. Jika kebijakan yang dikeluarkan Indonesia dianggap melanggar aturan WTO, maka Indonesia diwajibkan untuk mengubah atau mencabut kebijakan tersebut. Berikutnya, apabila namun demikian Indonesia tidak melanggar aturan WTO dalam kebijakan perdagangan nikelnya, maka kebijakan tersebut tetap dapat ditetapkan secara sah. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan yang dikeluarkannya telah sesuai dengan aturan-aturan dan prinsip-prinsip perdagangan. Nah, perdagangan internasional yang berlaku di WTO. Sekian penjelasan secara singkat oleh aku. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.